Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah wa qala khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Para ikhwan sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini Allah kembali izinkan kita untuk bisa mengupayakan untuk menjadi bagian dari orang-orang yang istiqomah. Karena istiqomah itu perlu diupayakan dan perlu dibuktikan serta ada ikhtiar. Keistiqomahan yang diberikan Allah bukan sekonyong-konyong diberikan Allah secara gratis itu, tanpa ada usaha yang dilakukan oleh seorang hamba untuk istiqomah. Jadi yang kita lakukan ini, walaupun dalam kondisi capek, mungkin dalam kondisi ngantuk, atau mungkin pematerinya tidak sesuai yang kita harapkan, atau mungkin materinya sudah pernah kita dengarkan, semua itu tidak lepas dan tidak bukan adalah salah satu bagian dari cara kita mendapatkan keberkahan dari keistiqomahan ini. Yang mudah-mudahan ini adalah salah satu asbab, ya, salah satu penyebab diberikannya kita keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menapaki sunnah beliau hingga hari kiamat. Hari pertemuan terakhir dengan saya, boleh lihat catatannya nggak? Boleh Kak? Masya Allah. Saya mau cek ini, kontrol dulu. Pembahasan terakhir tentang adab ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Iya, San. Tak bisa dibaca, San. Oke. Sekarang sebenarnya temanya adalah al-adabu ma'an nafsi, ya. Adab terhadap diri sendiri. Tapi saya mau memanfaatkan momentum ini. Ini kan akhir bulan apa ini? Bulan Dzulhijjah. Besok hari Kamis Muharram insyaallah. Makanya kami bersama kawan-kawan BMT insyaallah besok sore berangkat ke Sumatera Barat, mau satu Muharram di Puncak Merapi. Secara langsung, San. Jadi saya mau mengambil tema itu sedikit itu, ya. Tema tentang ada sakofahnya, ada tentang muhasabahnya. Sudah pernah dengar kitabnya Ibnul Qayyim yang judulnya Madarijus Salikin? Baru saja. Madarij itu apa? Madarij itu step. Salikin orang yang berjalan. Madarij salikin artinya tangga atau pos-pos yang harus dilewati oleh orang yang menyatakan dirinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kan Madarij salikin itu kan kitab hanya membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya membahas itu, jadi buku Madarij salikin. Segini bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya kalau nggak salah jadi 2 jilid. Dalam kitab itu Imam Ibnul Qayyim menuliskan apa saja sih yang harus dilewati oleh orang-orang yang mengaku beriman, setidaknya begitulah. Di situ ada takwa, ada sabar, ada sadar, gitu ya. Ada yang unik judulnya. Judulnya ternyata ada yang beliau sebut sebagai huzn. Apa itu huzn? Kesedihan. Sudah pernah dengar materi ini? Baru juga? Sekilas-sekilas. Hah? Sekilas-sekilas kemarin kan Ustaz pernah nyampaikan juga.
Oh, sekilas-sekilas ya. Jadi dalam kitab itu ada judul namanya huzn, artinya kesedihan. Beliau tulis dalam kitabnya, walaisa minal manazilil matlubah wala ma'murun binuzuliha walakin labuda min salikin min nuzuliha. Jadi beliau tulis di dalam bab huzn itu, kesedihan itu, ada satu pos katanya, ada satu tangga yang pasti dilewati, walaupun tangga ini orang tidak dituntut untuk sampai ke situ dan tidak diperintahkan. Kalau takwa kan redaksinya apa? Perintah semua ya. Bertakwalah kalian, bersabarlah kalian, berimanlah kalian. Ini perintah semua. Konotasinya kita memang harus sampai ke titik itu, titik takwa, titik sabar, titik iman, titik syukur gitu ya. Kalau sedih nggak ada. Bahasanya bersedihlah kalian nggak ada. Bahkan redaksi yang digunakan oleh Al-Quran tentang kata sedih semuanya larangan. La tahzan, jangan sedih. Makanya ayat Al-Qarni buat buku La tahzan, jangan sedih. Ketika Rasul bersama siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berada dalam gua Tsur, Abu Bakar sedih, turun ayat La tahzan innallaha ma'ana. Jadi larangan, sedih itu larangan. Atau peniadaan wala tahinu la tahzanu wala tahinu wala tahzanu masih larangan. Ada yang peniadaan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang beriman itu la khauf, tidak akan ada rasa takut, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Jadi kalau nggak peniadaan pasti larangan. Nggak ada perintah bersedih. Walaupun pasti kita akan sampai ke titik itu. Titik sedih itu kita akan sampai. Akhir diri tadi ketemu dengan saya sore-sore, istrinya sudah meninggal sepekan lalu ya, tanggal 12. Sekarang tanggal 18. Tepat hari Rabu meninggalnya. Masih ada rasa sedih pagi-pagi itu. Karena seperti tiba-tiba, nggak ada tanda-tanda sakit, nggak ada tanda-tanda apapun, nggak ada, tiba-tiba melahirkan, pendarahan, meninggal. Jadi sedih itu pasti kita lewati. Kita masing-masing punya karakter sedih yang berbeda. Ada yang sedihnya belum dapat kerjaan, ada yang sedihnya belum dapat jodoh, ya. Ada yang sedih, macam-macam lah sedihnya. Kita punya karakter sedih yang beda-beda. Rasul juga pernah sedih, istrinya meninggal, Rasul sedih. Omnya, siapa? Kakeknya meninggal, Rasulullah sedih. Semuanya. Ketika beliau ditolak dakwah, beliau bersedih sampai turunnya surat Yusuf itu. Dalam perjalanan beliau ditolak dari Taif, turun surat Yusuf sebagai hiburan. Ada Rasulullah sedih, tetapi mungkin terkadang kesedihan Rasulullah itu kebanyakannya yang membuat beliau sedih adalah urusan agama. Ada saudaranya belum dapat hidayah, sedih. Ada teman kerabat kita satu kantor kita belum dapat hidayah, sedih. Nah, semacam itu yang harus dipupuk sebenarnya. Jadi kita pasti akan sampai ke titik sedih itu. Makanya sedih bukan sebuah aib, tinggal apa yang menyebabkan kita sedih yang terkadang justru membuat kita mulia. Contohnya apa? Ketika perang Tabuk. Perang Tabuk ini kan satu perang yang perjalanannya jauh, terus satu-satunya perang yang nggak dikasih tahu mau kemana. Kalau Badar kita mau ke Badar, Uhud kita mau ke Uhud, dikasih tahu sama Nabi. Tabuk enggak. Siapin perbekalan. Nggak boleh ikut kalau nggak punya kendaraan atau nggak punya tumpangan. Karena satu kendaraan boleh gantian, satu naik, satu nuntun, nanti gantian, satu naik lagi, satu nuntun. Datangnya 3 orang. 3 orang datang ke Nabi, kemudian minta izin untuk ikut bareng Nabi perang. Kata Rasul, kalian punya apa? Nggak punya. Mereka nggak punya apa barang, nggak punya kendaraan untuk dibawa. Akhirnya watawalau wa ayunuhum tafidu minadami hazanan. Jadi mereka pulang, mereka bersedih. Sedih karena apa? Alla yajidu mayunfikun, karena mereka tidak bisa berkontribusi dalam amalikumatud din. Nah, ini yang sering saya ingatkan untuk bagaimana kita memupuk
sesuatu yang membuat kita sedih itu harusnya kebanyakannya adalah perkara-perkara keumatan. Boleh sesekali masalah urusan dunia tapi tidak tenggelam, sebagaimana Nabi sedih juga. Walaupun beliau sebenarnya sedih karena istri dan pamannya meninggal itu, tetapi yang paling membuat beliau bersedih adalah karena dua-duanya adalah yang selama ini menopang dakwah Nabi. Apalagi ketika beliau lari ke Taif ditolak oleh kaumnya. Beliau merasa sudah ditolak di Mekah, kemudian lari ke Taif kok malah justru ditolak juga, padahal di sana ada sanak dan kerabatnya. Itulah yang membuat beliau sedih ketika kaumnya belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fillah asadukumullah, terkait masalah Muharram atau terkait tahun baru Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan, lagi-lagi kita berbicara tentang penanggalannya sebagai wawasan kita. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk yang bernama bulan dan matahari serta bintang itu ternyata ada manfaatnya untuk manusia dalam masalah ibadah. Jadi patokan ibadah. Kalau bintang nggak ada mungkin. Wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang mereka yahtadun, cari jalan pulang. Yahtadun itu kan petunjuk pulang. Maksudnya kalau bintang itu biasa digunakan untuk sekedar kebutuhan duniawi saja, arah mata angin dan lain sebagainya. Tapi kalau bulan dan matahari, dua-duanya adalah makhluk Allah yang ada kaitannya dengan ibadah. Contoh, ibadah-ibadah yang ditetapkan dengan matahari, apa saja kira-kira? Sholat. Semuanya sholat 5 waktu kalau kita lihat baca dalam hadis itu adalah patokannya matahari. Tulu'il fajri. Nah, ketika sholat subuh itu ditandai dengan terbit matahari fajar, terbit fajar. Fajar itu apa? Cahaya yang membentang dari ufuk utara ke ufuk selatan, membentang di arah timur berarti ya. Di arah timur itu terbentang. Fajar sodik namanya. Mega merah, bukan mega, warna merah yang terbentang dari ufuk, dari selatan ke utara, di arah timur pada pagi hari. Nah, fajar ini cahaya apa? Cahaya matahari. Beda dengan fajar kadib. Fajar kadib itu seperti ekor serigala ya, ke atas dia, panjang. Dan itu belum masuk waktu subuh. Makanya di beberapa daerah, beberapa masjid yang adzannya 2 kali, itu adzan pertama itu yaitu ketika fajar kadib. Adzan kedua baru ketika fajar sodik, berarti tanda masuk waktu subuh. Duhur itu ketika zawal. Zawal itu apa? Zawal itu ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat, sehingga kalau benda itu ditegakkan, belum ada bayangan yang terlihat, berarti ini matahari tepat berada di atas kepala dan belum masuk waktu duhur. Kalau tergelincir ke arah barat, bayangan sudah ada sedikit di arah timur, berarti ini sudah tergelincir matahari dan sudah masuk waktu duhur. Nanti maghrib ditandai dengan gurub, terbenamnya matahari. Nanti isya ditandai dengan hilangnya mega merah di ufuk barat. Nah, semuanya matahari. Jadi matahari, atau kalau penanggalannya namanya kalender Syamsiyah, yaitu penanggalan apa saja, mau itu dipakai oleh Romawi, mau dipakai oleh Persia, mau dipakai oleh Yunani. Yang penting kalau itu dihitung berdasarkan matahari, maka namanya Syamsiyah. Kan kalau yang sekarang 2020 ini kan Syamsiyah juga, dihitung berdasarkan yang membuatkan orang-orang Nasrani, dihitung sejak lahirnya Nabi Isa alaihissalam, begitu. Kalau kalender Yunani kan lebih tua, ya. Romawi juga lebih tua, atau kalender Cina. Kalau di kalender kita itu tahun baru Cina itu kan lebih tua juga ya, di atas sekian ribu lah, di atas. Karena memang itu juga berdasarkan matahari, tetapi dibuat oleh Cina. Begitulah kalender. Ada penanggalan yang dibuat berdasarkan matahari. Nah, ada yang berdasarkan bulan.
Dan ini nggak banyak. Kalender-kalender Jawa juga biasanya berdasarkan bulan. Termasuk kalender Islam itu patokannya adalah bulan, karena ada juga ibadah-ibadah dalam Islam yang ditentukan berdasarkan bulan, seperti tentu puasa dan haji atau zakat juga. Puasa makanya bahasanya sumu liruyatihi waftiru liruyatihi. Puasalah Ramadan kalau melihat hilal bulan Ramadan, dan buka puasa atau Idul Fitri ketika melihat hilal bulan Syawal. Dzulhijjah juga, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, kalau kalian melihat hilal dzulhijjah berarti hilal baru, bulan baru di tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau udah kelihatan dan kalian ingin berudhiyah, maka jangan potong rambut atau potong kuku. Jadi ada ibadah-ibadah yang dihitung berdasarkan bulan. Dua-duanya ini makhluk Allah, kepake dalam Islam. Nah, masalahnya penanggalan hari ini, ada yang penanggalan dihitung berdasarkan bulan, ada yang dihitung berdasarkan matahari. Kenapa kita harus cenderung kepada dan harus tahu penanggalan-penanggalan yang berdasarkan bulan? Karena banyak ibadah-ibadah dalam Islam yang ditentukannya itu berdasarkan kalender bulan, kalender Qamariyah. Kalau matahari setahu saya cuma sholat saja. Sesuatu yang ditentukan, ibadah yang ditentukan berdasarkan matahari itu hanya sholat. Tapi kalau bulan banyak sekali, seperti puasa, kemudian haji, puasa Ramadan, kemudian Syawal, seluruh puasa sunnah ya itu berdasarkan bulan. Kemudian Ayyamul Bid, kemudian Asyura, Arafah, itu semuanya dihitung berdasarkan kalender bulan, kalender Qamariyah maksudnya. Makanya harus kita pahami, jangan sampai kita terlalu lalai, karena memang tujuan kita menghafal atau tahu kita sedang berada di bulan apa, itu fungsinya adalah agar kita bisa menyiapkan amal apa saja yang kira-kira disunahkan dalam bulan ini. Kalau kita nggak tahu, nunggu broadcast WA doang ya. Jangan lupa besok puasa Asyura misalnya. Jangan lupa besok puasa Arafah. Jangan lupa besok puasa Ayyamul Bid dan lain sebagainya. Gimana? Sedangkan kalau kita sadar, oh sekarang berada di bulan Muharram, besok Kamis berarti Muharram. Nanti saya harus persiapan, di sebelum Muharram saya harus puasa. Ada puasa sunnah yang pahalanya luar biasa. Itu fungsinya. Qamariyah maupun Syamsiyah. Nah, ikhwan fillah asadukumullah, penanggalan Qamariyah ini jauh sebelum Rasulullah lahir itu sudah dipakai sama orang Arab. Orang Arab itu ternyata makainya kalender Qamariyah. Dan di situ ada selisih hari, kurang lebih 11 hari. 11 Pak ya? Qamariyah dengan Syamsiyah? 11. Kurang lebih 11. Makanya dalam sedikit menyimpang dalam perhitungan zakat, bagi orang-orang yang menghitung zakatnya itu dengan kalender Qamariyah, itu enak, setiap tahun sekali keluarkan zakat mal maksud saya ya, karena memang itu dasarnya. Tapi untuk orang-orang yang menghitungnya berdasarkan kalender Syamsiyah, maka akan ada hutang satu kali bayar zakat pada setiap 30 tahun perputaran tahun. Kenapa? Karena dalam setiap 30 tahun atau 33 tahun itu sudah ada selisih 1 tahun antara Syamsiyah dan Qamariyah. Makanya kemarin berkumpullah para asatid merundingkan gimana caranya biar cara mengeluarkan zakat orang-orang yang menghitungnya pakai Syamsiyah. Misalnya dikeluarkan setiap 1 September. Itu kalau kita keluarkan terus 1 September, kalau harta anak sama ahi ari sama, dalam 30 tahun ke depan, ahi ari sudah bayar 31 tahun, saya baru bayar 30 tahun zakatnya. Berarti ada hutang. Makanya kemarin berkumpul bagi orang-orang yang mau
bayar zakatnya berdasarkan kalender Qamariyah, kalender Syamsiyah, itu selain 2,5% ditambah. Tambah berapa? 2,5% dibagi 30. Kalau nggak salah jatuhnya 0,08%. Jadi tambahan 25% tambah 0,08. Nanti bisa dihitung lagi berapa tuh 2,5 dibagi 30. Maksud 30 itu apa? 30 tahun. Sehingga nanti ketika pas 30 tahun, maka saya juga sudah membayar untuk tahun yang ke-31-nya sebagaimana yang tadi pakai Qamariyah. Nah, ikhwanifidin nasadukumullah, begitulah penanggalan dalam Islam. Ternyata memang dua-duanya dipakai, mau yang Qamariyah atau penanggalan berdasarkan Qamariyah itu dipakai, dan penanggalan berdasarkan Syamsiyah atau peredaran matahari itu dipakai. Kenapa jadi miladiyah istilahnya? Kenapa jadi Masehi? Kan dasarnya adalah Syamsiyah ya. Kenapa Syamsiyah? Karena penanggalan itu, kalender itu dihitung berdasarkan matahari. Lalu kenapa jadi miladiyah? Karena awal tahunnya itu dihitung sejak miladnya Nabi Isa alaihissalam, sejak lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Makanya 2020 Masehi atau miladiyah. Padahal sekali lagi kalender Syamsiyah itu udah jauh dipakai oleh orang Romawi, oleh orang Persia, orang Yunani kuno. Mereka sudah menggunakan penanggalan itu, tetapi tidak dihitung. Karena yang kita pakai sekarang adalah yang berdasarkan tahun 2020 ini, yang berdasarkan lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Lalu yang tadi Qamariyah, kalender bulan, lalu kenapa jadi Hijriyah? Tadi karena basis awalnya penetapan tahun pertamanya dihitung sejak hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, makanya jadinya Hijriyah. Kalau boleh ditekankan lagi bahwa penanggalan itu bahan bakunya ada dua, bulan sama matahari. Yang bulan disebut Qamariyah, yang matahari disebut Syamsiyah. Adapun nanti tahun berapa sekarang, ya mau yang berdasarkan apa? Kalau berdasarkan lahirnya Nabi Isa berarti nanti 2020 Masehi miladiyah. Karena penanggalan Jawa tahunnya juga beda, begitu kan? Nggak tahu dihitung tahun pertama itu dihitung dari berdasarkan apa, saya kurang tahu. Termasuk juga Cina, termasuk juga Yunani, Romawi dan lain sebagainya. Nah, dalam Islam cuma satu yang ditetapkan berdasarkan ijtihad para sahabat, hanya penanggalan Qamariyah yang ditetapkan berdasarkan hijrahnya Rasulullah SAW, dan itu melalui perdebatan panjang. Ada yang mengusulkan, kita kan saat itu ada seorang sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, kalau saya tidak salah, atau Amr bin As, itu dapat mengirim surat ke Umar bin Khattab, tertulis di situ bulan Sya'ban, tapi tidak tahu tahun kapan. Makanya Umar bingung. Jadi selama Rasulullah hidup itu kan belum ada tahun berarti ya. Yang ada hanya hidup bulan-bulan saja. Yang penamaan tahun hanya tahun berdasarkan peristiwa besar. Tahun gajah, tahun banjirnya kota Mekah, tahun renovasi Ka'bah gitu ya. Tahun kesedihan. Belum ada tahun pertama. Abu Bakar memimpin jadi khalifah, belum ada juga tahun. Sampailah Umar bin Khattab menetapkan saat itu pada tahun ke-15 Hijriyah. Jadi 15 tahun setelah hijrah baru ditetapkan hijrah sebagai tahun pertama penetapan kalender Qamariyah dalam umat Islam. Gitu. 15 tahun sudah berlalu itu. 15 Hijriyah. Saat itu ditetapkan oleh Umar. Ada yang usul lahirnya Nabi. Sampai sekarang saja lahirnya Nabi masih berselisih pendapat para ahli sejarah tanggal berapa. Kalau yang kita kenal kan 12 Rabiul Awal. Tapi kalau kita mau lihat sejarah lebih dalam, ternyata ahli sejarah sendiri berbeda pendapat. Ada yang 10 Rabiul Awal, ada yang 20, 22 dan lain sebagainya. Ada yang 12. Nah, yang memang pendapat paling banyak 12 Rabiul Awal. Tapi intinya masih
ikhtilaf. Akhirnya dirubah lagi. Kalau gitu kita jadikan kalender berdasarkan wafatnya Nabi. Wafatnya Nabi adalah tahun, betul-betul kata para sahabat, tidak ada tahun, tidak ada hari yang lebih gelap di mata para sahabat saat itu melebihi gelapnya hari pada saat meninggalnya Rasulullah SAW. Gelap itu dalam arti maknawi ya. Akhirnya ditolak oleh Umar dan ditetapkanlah tadi hijrah, karena awal kekuatan kaum muslimin dari hijrah itu tadi. Makanya dalam Al-Quran, kalau antum baca surah Al-Kahfi, itu kan ketika Allah menceritakan tentang orang yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walabithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'a. Dan mereka tidur di situ 300 sinin, 300 tahun. Wasdadu tis'a, tambah 9. Dulu pernah saya sampaikan kenapa alasannya Allah tidak menyebutkan 309 tahun. Kenapa harus 300 ditambah 9? Nah, para ahli sejarah akhirnya menganalisa, oh ternyata 300 tahun itu kalau kita hitung berdasarkan kalender Syamsiyah, dan 309 tahun itu dihitung kalau berdasarkan kalender Qamariyah, karena ada selisih 3 tahun pada setiap 100 tahun. 300 tahun Masehi atau Miladiah itu ada selisih 3 tahun dengan penanggalan Qamariyah. Sehingga kalau 300 tahun berarti 309 tahun. Dan itu sudah disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kalau Allah menyebut 309 tahun saja, sah-sah saja dan orang paham juga, tetapi kenapa harus tambah 9? Disitulah akhirnya para ahli sejarah mempelajari penanggalan-penanggalan itu. Kenapa ada penanggalan Qamariyah dan ada penanggalan Syamsiyah. Hingga akhirnya ikhwanifidin asadukumullah, akhirnya para ulama menyarankan kita untuk memahami penanggalan Qamariyah yang ditetapkan sebagai penanggalan Hijriyah ini, itu bukan untuk apa-apa. Sekali lagi hanya untuk mengetahui amal ibadah apa yang sedang disunahkan Allah pada hari ini. Kalau hari ini tanggal 13, 14, 15 berarti hari ini adalah hari di mana kita sedang disunahkan puasa Ayyamul Bid. Itu nggak ada ceritanya 13, 14, 15. Saya nggak pakai Qamariyah lah, saya 13, 14 September aja lah. Nggak akan ketemu. Karena bisa jadi kalau tinggal 13, 14, Bid itu apa? Bid itu kan secara bahasa artinya terang. Bid, sempurna, purnama maksudnya ya. Jadi puasa yang dilakukan di tengah-tengah ketika malam itu terang. Nah, kalau kita tentukan 13, 14, 15 ya pakai penanggalan Syamsiyah, bisa jadi bulan baru jadi hilal ini tanggal 13 itu, dan enggak ketemu. Termasuk juga puasa-puasa yang lain yang tadi saya sebutkan, diantaranya yang paling, kalau bisa jangan pernah kalaupun nggak sahur jangan pernah ditinggalkan lah, kecuali haid kan atau nifas kalau istri kita, itu Arafah dan Asyura. Karena dua puasa itu walaupun sedikit kecil sehari, tetapi pahalanya luar biasa, menghapus dosa itu. Kalau puasa-puasa lain fadilahnya kan tidak disebutkan langsung. Biasanya puasa yang paling dicintai Allah, puasa yang paling dicintai Allah adalah puasanya Nabi Dawud, gitu aja. Puasa Nabi biasa puasa Senin Kamis. Senin dan Kamis itu catatan amal distorkan, dan saya suka ketika catatan amal saya diterima distorkan dalam kondisi puasa, sekedar itu. Kemudian puasa yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah adalah puasa Ayyamul Bid, sekedar itu. Tapi kalau puasa-puasa sunnah yang tadi saya sebutkan, Arafah dan Asyura setidaknya, ini adalah puasa yang langsung disebutkan langsung pahalanya oleh Rasulullah SAW, dan itu baru bisa kita ketahui berdasarkan penanggalan Qamariyah atau penanggalan Hijriyah.
Kita bolak-balik kalender Syamsiah atau kalender Miladiah itu bisa kok. Bulan 8 Agustus, cepet ya. Sebelumnya Juli, sebelumnya Juni. Bulan pertama cepet. Kalau kalender Komariah kita agak mikir nih. Ramadan bulan keberapa ya? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Hitung lagi. Nah, ini ikhwanifillah sadaqallah, setidaknya tadilah walaupun tidak detail sampai sebagaimana kita hafal Masehi karena memang hari-hari kita, hari libur kita juga Masehi kalendernya, ya setidaknya tahu kita sedang berada di bulan apa dan amalan apa yang sedang Allah sunahkan. Karena memang Rasulullah itu tidak pernah memberikan nama bulan. Dulu sempat saya sampaikan itu, Rasulullah itu tidak pernah membuat nama-nama bulan. Karena nama-nama bulan dari Muharram sampai Dzulhijjah itu sudah ada sebelum Rasulullah lahir. Dan biasanya nama-nama ini dihitung berdasarkan atau disebutkan nama itu berdasarkan kalau nggak cuaca atau kondisi musim atau kondisi sosial. Beberapa contoh misalnya, Pak Syawal masih ingat ya namanya artinya apa kan? Kawin. Hah? Amanah. Unta sedang kawin. Unta bunting. Jadi tadi ada yang berdasarkan musim. Berdasarkan musim itu misalnya Robi al-awal, Robi asani. Ada Robi itu kan musim semi, kayak kita di Indonesia nih. Maka sedang subur-suburnya Jazirah Arab. Robi al-awal musim semi yang pertama, Robi atsani musim semi yang kedua, karena 2 bulan biasanya musim itu. Kemudian Jumada, setelah musim semi datang musim dingin. Jumad itu dari kata jamad, beku. Jumada al-ula, Jumada atsaniyah. Jumada ini muannas, katanya perempuan. Kata-katanya perempuan, jadi harus ula. Kalau Robi awal, bukan ula karena mudzakkar laki-laki secara kata ya. Robi al-awwal, Robi utsani. Jumada al-ula, Jumada atsaniyah. Jadi bukan Jumadil. Jumadil awal, Jumadil akhir. Iya, Jumadil. Kalau bukan Jumadil karena kalau lihat tulisan Jumada itu Jumada habis dal itu alif layyinah, ya yang enggak ada titiknya. Kalau antum lihat tulisan Arabnya, kata Jumada itu jim habis mim kemudian nanti dal itu alif layyinah, ya yang enggak ada titiknya. Itu harus dibaca fathah atasnya. Nggak boleh kecuali ada titiknya, berarti dia huruf ya. Tapi kalau yang nggak ada titiknya dia alif layyinah namanya. Bacanya Jumada. Seperti kata istawa. Kalau antum baca Quran, istawa nggak boleh istawi, karena di situ ada alif layyinah. Nah, Jumada itu dari kata beku. Jadi musim dingin. Kemudian musim panasnya apa? Romdo musim panas, sehingga disebut Ramadan. Dan Ramadan itu biasanya kan musim panas, onta itu suka kawin. Dan nanti di bulan Syawalnya itu onta banyak bunting. Jadi makanya sampai Imam Muslim sendiri dalam kitab Sahih Muslimnya itu ada bab judulnya keutamaan menikah di bulan Syawal dan mengumpulkan istri di dalam rumah di bulan Syawal. Karena Aisyah itu dinikahi Nabi bulan Syawal, tapi kan pisah rumah ya, belum dikumpuli sama beliau, belum dikumpul dalam satu rumah. Nanti dikumpul lagi sama Rasul itu nanti di bulan Syawal juga. Iya, bukan setahun, bahkan mungkin bisa lebih, karena nggak tahun depannya langsung dihubungin itu. Nah, itulah kenapa sampai ada keutamaan tersendiri untuk pernikahan di bulan Syawal, dan Imam Muslim sampai membuat bab sendiri dalam kitabnya. Bukan Dzulhijjah nikah. Bukan Dzulhijjah. Apalagi yang kalau orang Jawa takut tuh bulan Muharram itu. Takut ya. Ada sebagian suku melarang Syawal. Melarang malah. Di antara 2 khutbah katanya. Dia Idul Fitri, Idul Adha. Pantangnya. Oh gitu ya. Itu ajaran mana? Di antara 2. Berarti Syawal, Dzulqa'dah nggak boleh 2 bulan itu. Kan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Iya.
Di antara Ramadan dengan Dzulhijjah ada 2 bulan tuh. Iya. Nggak boleh nih ya itu, Pak. Di antara Syawal dengan Zulhijjah itu ya 2 bulan ya. Nah. Nah, itu nggak boleh, nggak bagus ya. Sial apa macam maka yang bagus itu katanya Zulhijjah, setelah Zulhijjah gitu. Oh gitu. Nah, setelah haji ya. Itu makanya banyak orang nikah musim nikah. Masya Allah ya. Kalau Muharram nggak boleh lagi. Oh, makanya di akhir-akhir Zulhijjah tuh siapa yang mau kebun lah ramai-ramai. Oh kumpul ya. Termasuk Sofar itu gini. Muharram itu kan bulan haram ya. Dulu orang-orang Arab itu bulan haram itu biasa mereka walaupun belum datang syariat Islam mereka nggak boleh perang, pantang perang di bulan Muharram, bulan haram. Mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu mereka nahan emosi karena biasa mereka perang gitu ya. Nah, selesai bulan Muharram, tahan emosi selama 3 bulan, di bulan Sofarnya baru mereka keluar. Makanya bahasanya Sofar itu dalam bahasa Arab artinya 0. Artinya laki-laki lagi pada nggak di rumah itu waktu itu. Bulan Sofar itu orang-orang Arab yang laki-laki kosong, pada mana perang sama kaum sebelah, sama suku sebelah gitu. Bukan safar. Pakai sod, kalau safar kan pakai sin. Kalau ini sod. Gitu, luar biasa. Tapi ya Fanifina Sadukumullah yang jelas ya sebagai pengingat kita lah untuk, karena kemarin waktu sedih juga saya ketika ada ikhwan yang kemarin di bulan Dzulhijjah itu nggak puasa Arafah. Saya tanya teman-teman, puasa nggak sempat sahur, puasa nggak sempat sahur tapi harus puasa karena memang pahalanya luar biasa. Nah ini kalau bisa jadi lupa atau bisa jadi nggak tahu tuh besok tanggal berapa gitu ya. Makanya setidaknya sampai kemarin ibu-ibu ada yang japri saya minta amalan khusus dalam 1 tahun. Jadi bulan Ramadan tuh amalannya apa aja. Terus saya kasih tahu, kayaknya di BMT, di kalender BMT sama kalender Haji Lama itu sudah ada penanggalan untuk puasa ya. Puasa sunnah selama 1 tahun. Tapi itu puasa saja. Sedangkan amalan-amalan lain nggak ada. Entah itu misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah larangannya ini, sunnahnya ini, begitu ya. Gitu. Baik kawan hadirin sadukumullah, ini sebagai wawasan kita, mudah-mudahan mereview kembali agar ternyata banyak sekali peluang-peluang amal soleh yang mudah kita laksanakan, ringan tetapi berpahala luar biasa, termasuk puasa-puasa sunnah yang ada di hadapan mata kita. Berarti kalau misalnya 1 Muharramnya besok hari Kamis, berarti tanggal 10 Muharramnya Sabtu. Sabtu ya. Sabtu. Silakan itu 1. Diingat-ingat Sabtu 10 Muharram. Minimal itu, kalau ada mau mengambil pendapat yang diselingi 1 hari sebelumnya berarti 9-10 atau sehari setelahnya 10-11. Jangan 9-11, 10-nya nggak puasa gitu ya. Karena intinya 10, intinya puasanya di 10. Fadilahnya apa tadi? Menghapuskan setahun telah lalu dosa. Sama dengan Arafahnya. Arafah tambah setahun akan datang kan? Lebih gedean Arafah. Gimana? Ya sehari. Minimal sehari. Tapi kalau mau melaksanakan hadis tambahan untuk menyelisih Yahudi, karena Yahudi juga mereka puasa juga Asyura itu. Menyelisih Yahudi maka ditambah sehari sebelumnya atau setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pada bulan Ramadan itu amalan cuma itu, tidak ada yang lain. Ramadan? Di Muharram itu. Iya. Nah kalau sini ada masyarakat sini kan ada ini dia. Muharram itu dia ini dulu ada sholat. Kue bubur Muharram. Bubur Asyura. Asyura ya. Bubur Asyura. Iya. Jadi baca Yasin di sudah maghrib itu baca Yasin.
ada sholat sunnah apa lagi, Hmm. itu baru makan bubur Asyura. Itu mungkin tradisi kayaknya kan. Iya, kalau tradisi. Bubur, dia memang harus bubur ya? Ya bubur Buburnya biasa, Pak? Bubur nasi. biasa. Tapi buburnya tuh khas memang. Khas banyak. Oh, beda berarti? Dia ada bumbu-bumbu Nggak tertentu. dijual di pasaran ya? Nggak ada. Nggak ada. Dan itu yang bisa buat penoronan tertentu kayaknya. Kalau di Utara Bani lah ada banyak yang pandai buat itu. Ayah Ari jualan lah, jual bubur Muharram di bulan Dzulhijjah kan? Non komersil. Oh, bukan komersil ya? Itu peristiwa-peristiwa yang terjadi di 10 Muharram itu apa Pak Adil? Pembunuhan Husain. Hah? Pembunuhan Husain. Pembunuhan Husain. Makanya di Syiah itu merayakan itu juga kan, hari Asyura itu. Hari Asyura itu hari berkabung mereka karena Masya Allah. Iya, satu. Karena kita memang ba'da maghrib menjelang isya. Oh gitu ya. Tidak setelah tidak pada isya. Jangan lupa itu. Peristiwanya itu pembunuhan Husain itu. Tapi kalau dalam ada kitab, ada namanya kitab Munakib, apalah itu banyak peristiwanya. Misalnya cerita tentang Syekh Abdul Qadir Jailani itu Oh. banyak dari yang tanggal 10 Muharram itu. Sehingga itu yang dijadikan untuk mereka beribadah. Tapi cerita Nabi banyak juga tuh. Nabi Nuh itu kalau tidak salah katanya setelah selesai itu radanya itu 10 Muharram juga. Oh. Dia memang 10 Muharram ini hari besar untuk semua agama, semua madhab, cuman dengan latar belakang yang beda-beda. Yahudi juga mereka membesarkan 10 Muharram, Muslim 10 Muharram, Syiah 10 Muharram juga, Syuro. Jadi memang masing-masing. Nanti orang tarikat di 10 Muharram ada juga banyak ininya, cerita-cerita di balik itu. Tapi yang disunahkan untuk kita cuma puasa. Itu yang ada ininya, yang dalilnya. Iya. Ana sedang bikin PDF-nya nih, amalan-amalan dalam setahun itu, mudah-mudahan segera selesai, bisa di-share segera. Itu nanti kalau ada pengen didiskusikan pada Isya insyaallah. Sebentar. Pada Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.